integral 1 sampai 2 itu ya 8 apa 3/8 X kuadrat dx yang sama dengan 1/8 X pangkat 3 ini ya sama dengan 8 min 1 sama dengan 7/8 ya. Nilainya adalah 7 per. Gampang kan integral ini? Yo, ini gue anu, Dok. Jadi kalau enggak bisa tanya ya, langsung Kak. Enggak usah anu ya, langsung tanya aja supaya bisa ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo. Sebentar, Pak. Oh, Masih ya. ini, Pak, Ya. memahami. Oke. Delapan ini adalah 2/3 ya. Jadi ini adalah ini. Ini kan 2/3 dikurangi 0/3 gitu. Ya. Jadi sama dengan 8/3. Yang penting kalian ketahui bahwa nilai interval tertutup, semi terbuka, atau terbuka itu akan bernilai sama kalau diterapkan di variabel acak kontinu. Tapi kalau variabel acaknya tidak kontinu, discrete, ya nggak sama. Karena beda filosofi, beda definisi, dan beda makna. Karena measurable dengan countable itu beda. Kalau countable dapat dihitung kan, kalau measurable dapat diukur. Oh, ternyata suhu yang aman tidak terdeteksi, tidak kena COVID itu adalah antara mungkin 34 sampai 36,5 ya. Ya, gitu, atau 37 lah. Ya, kalau sudah di atas 37 kan berarti sudah harus isolasi. Itu loh. Jadi, nah ini kan measurable, dapat diukur. Kecepatan kendaraan yang lewat di depan rumah kita masing-masing itu kan kecepatannya between sekian sampai sekian, itu juga bisa diukur, bukan dihitung, tetapi banyaknya kendaraan yang lewat di depan rumah kita itu namanya countable. Jadi tergantung maknanya bagaimana. Kalau kita menghitung jumlah berarti countable discrete, tapi kalau kita mengukur sesuatu itu berkaitan dengan continue dan berapa banyak continue, measurable, ya. Baik, ini bisa dihapus. Bisa, Pak. Baik. Sekarang soal anu lagi ya. Jika X berdistribusi GX dengan GX, ya, misalkan aja KX
Ya, jika X berdistribusi Gx dengan Gx-nya seperti step function atau fungsi tangga, yaitu Gx sama dengan Kx untuk X-nya antara 0, 1 dan bernilai K untuk X-nya antara 1 dan 2 dan nilai min Kx plus 3K untuk X di antara 2 dan 3 dan bernilai 0 untuk yang lain. Artinya yang lain itu di luar interval 0 sampai 3 ya. Itu nilainya dianggap 0. Karena PDF kan tadi kan gitu kan. Nilainya 0 dan 1 jumlah. Sudah. Tentukan K supaya fungsi di atas suatu bentuk PDF. Silakan dihitung dulu. Oh iya, minggu depan kita rencana kuis ya. Kita rencanakan kuis atau terserah nanti. Kalau saya sih kuisnya menjelang UTS, tapi saya tadi dapat WA dari teman A1 mengingatkan minggu depan kuis ya. Karena menurut saya loh ya, kuis itu adalah gambaran ujian yang gambaran soal yang akan diujikan. Maksud saya, tapi kalau diminta kuis ya tidak apa-apa, permintaannya harus sama. Salah. Silakan hitung nilainya itu. Saya butuh nilai K-nya apa gitu ya. Pak, itu mohon maaf Pak, itu tulisannya apa ya Pak? Tentukan K. Tentukan K supaya fungsi di atas suatu PDF. Oke. Fungsi di atas itu artinya Gx. Ingat, dalil supaya PDF itu selalu satu. Berapa K-nya? Dua, Pak. Saya dapat 2 sih, Pak. Oke, kamu dapat 2. Yang lain? Jadi saya butuh bukti 2 orang saja. Kalau sama-sama 2 ya benar gitu. Kalau ada 2 mahasiswa yang menjawab sama ya bisa benar bisa salah tergantung jawabannya itu. Tapi minimal 2. Akan. Oke, yang lain? Mas Alfian Pratama. Berapa K-nya? 2, Pak. Oh, 2. Sama 2 berarti ya? Baik. Iya, soalnya tadi Mas Alfian juga, Pak. Oh. Iya, Pak. Ini saya yang jawab, Pak. Oh, iya, ya. Saya tadi nggak lihat soalnya. Oke, makasih. Yang lain? Kan cukup diintegralkan saja.
Bisa nggak ngitung integral sih? Enggak. Coba. Gampang. Integral loh. Bisa nggak ngitung? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nggak bisa. Bisa, Pak. Oh, bisa. Itu pelajaran SMA. Ya. Itu hitung aja lah. Itu integral antar berapa gitu kan. Nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi kita lihat. Ini kan ini antara ini. Nah, berarti pertama kali integral 01 kx dx plus integral 12 k dx saja plus integral 2 sampai 3 kan gitu kan, min kx plus 3 k dx. Udah pas 0 ya. Udah, ini kan berarti apa ini? Ini hasilnya adalah setengah kx kuadrat batasnya 0,1 kan gitu kan, plus kx batasnya 12 min plus 3kx min k per 2x kuadrat batasnya 23. Ini loh sama dengan 1. Ya, dimasukkan. Ini sama dengan setengah k kali 1 kuadrat min 0 kuadrat. Plus k kali 2 min 1. Ya, bataskan. Plus 3k kali 3 plus k per 2 kali 3 kuadrat, gitu, min 3k kali 2 plus k per 2 kali 4 sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Sama dengan ini setengah k plus k ya, plus 9k terus min 9 per 2k ek ya, terus min 6k plus apa itu 2k selalu 1. Ya. Udah berapa ini? Setengah k tambah k 3 per 2k. 3 per 2k dikurangi 9 per 2. Berarti 3k min 3k berarti 6k. 6k habis tinggal 2k. K-nya setengah, Mas. Pertama, bukan 2. Oh iya Pak, tadi saya ngitung yang awal aja Pak, nggak semuanya. Oh, ya salah. Kabeh. Iya Pak. Ya. Kabeh kan. K-nya untuk berlaku. Ya, itu ya. Ini contoh untuk membuktikan itu PDF. Gampang toh? Jadi cara membuktikan PDF tidaknya ya segitu aja, diintegralkan, disamakan 1, beres. Ya. Jadi kita sudah mengenal PMF, PDF ya. Jadi, gampang kok sebenarnya probabilitas ini kalau dipahami Pak.
Ya. Baik. Silakan kalau mau tanya, ditanyakan. Kalau enggak, saya lanjut kepada pembahasan topiknya. Udah, Mas? Ini, Mas? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan CDF. Nah, ya. Sekarang CDF. Ini adalah kumulatif distribusi function. Cumulative distribution function, CDF. Ini simbolnya peluang X lebih kecil X. Nah, ya. Ini simbol, yang penting simbol tahu. Ya. Nah, kemarin kalau di diskripsikan dikaitkan dengan setengah. Sekarang kalau di di continue bagaimana kan gitu kan? Berarti ini sama dengan F besar X sama dengan integral minta hingga, nah ini batasnya ini sampai X. Ya, awas, ini bahasa sampai X, terus FP dt. Itu ya. Dengan FT itu adalah apa? Nilai fungsi, nilai PDF pada X, nilai PDF dari X pada T atau di T, nilai X di T gitu. Yes. Ya, itu simbol dari ini apa distribusi fungsi atau kumulatif. Jadi ini adalah pokoknya kalau kontinu berbentuk integral lah. Ya. Ya, itu aja. Jadi kalau sekali lagi supaya nggak bingung lagi ya, ini saya ulang lagi. Saya sering ulang-ulang supaya ya. Kalau peluang X sama dengan X, ini sama dengan Fx. Kalau peluang X lebih kecil sama dengan X, sama dengan F besar X. Nah, ini namanya PDF, ini namanya ya PDF CDF. Nah, kalian masih ingat apa hubungan antara diferensial dan turunan? Masih ingat di SMA dulu? Jadi kalau turunan itu apanya diferensial, diferensial apanya integral. Ini penting ya, supaya kalian tahu nanti hubungannya itu ya. Ya nanti aja kita lanjut contoh saja ya. Contoh aja dulu supaya contoh diketahui PDF dari variabel acak kontinu X, yakni ya ini 3/8 X kuadrat 0x2. Ya, tentukan dah. Ya.
Ada. Oke ya, jadi ini sudah saya hapus dulu. Oke ya. Wah. Kita perhatikan fokus di sini. X-nya antara 0,2. Berarti 0 yang lain itu artinya di luar interval itu 0. Maksudnya itu ya. 0 yang lain itu artinya di luar itu. Jadi begini. Jadi kalau kita gambar ini ya. 1. Untuk X yang kurang dari 0 jelas. Fx-nya 0 kan. Ya. Itu maksudnya ya. Maka untuk 0 kurang dari X, kurang dari 2, ini berapa fx-nya kan? Nah, ini fx-nya berapa? Ya sudah, berarti fx-nya ya langsung aja. Di sini integral 0 sampai 2 ft dt kan? Berarti 3/8, apa itu? 3/8 t kuadrat dt kan? Ini sama dengan 1/8 t pangkat 3 0 sama dengan 1/8 2/3 dikurangi 0/3 sama dengan 1/8 kali 8 ya. Sorry. Duh, salah. Saya kok salah terus toh. Ini kan PDF ya. Oke. Berarti 0 sampai X. Ya, jadi 3/8 T dt. Ya, jadi berapa ini? Sama dengan 1/8 T pangkat 3 batas 0 sampai X ya. Jadi sama dengan X pangkat 3/8. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk X yang sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 sama. Berarti ini sama dengan integral 2 sampai berapa? Nah, ya tentunya 2 sampai berapa? Ini kan 0 sampai 2 sudah ada nilainya, yaitu X/8 ya. Nah, dengan demikian 0 sampai 2 ini kan ditulis 0 sampai 2 itu adalah sama dengan ya dengan ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa PDF-nya itu adalah 0 untuk X kurang dari 0 ya. X pangkat 3/8 untuk 0 kurang dari X kurang dari 2 dan 1 untuk X di atas. Ya. Itu namanya CDF-nya. Ya, ya.
Oke ya. Itu maksudnya. Nah, oke. Baik, ada pertanyaan, silakan. Ya, nggak ada. Halo. Iya Pak, belum ada sih Pak. Baik. Bagus ya. Oke. Sekarang hubungan antara PDF dengan CDF. Nah, ini penting ya. Kalau kemarin kan kita sudah jadi ini hubungannya jika fx suatu PDF gitu ya, jika fx suatu PDF dan f besar x suatu CDF, jadi ada PDF, ada ini dari variabel acak x, maka kita aja, maka fx ini sama dengan turunan ini ya, jika ada ini ya. Jadi PDF itu, jadi ini PDF sama dengan diferensial dari CDF. Or CDF sama dengan integral PDF dx. Ini ya ditulis. Sebentar masih ada datan ya. Ditulis dulu aja lah. Oh ini Pak, itu tulisannya jika fx suatu PDF di ya Pak, itu ya Pak. Oh, dari ya. Dan enggak. Oke, oke.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Oke ya. Hubungan PDF CDF. Jika fx suatu PDF dan f besar x suatu CDF dari variabel acak x, maka PDF adalah turunan pertama dari CDF. Atau tentunya jika ada turunannya. Atau fx kecil sama dengan f aksen besar x. Itu yang warna satunya itu warna oranye apa itu f aksen. Atau PDF sama dengan D per DX CDF. Atau boleh ditulis CDF sama dengan integral PDF DX. Ya. Di rumus ini mohon difahami. Oke, sekarang saya berikan contoh supaya ngerti. Ini ya. Bisa dihapus ini Mas, Mbak? Halo? Bisa, Pak. Baik. Iya, Pak. Ya. Baik ya. Misal X berdistribusi Fx dengan Fx 0 untuk X. Silakan. Ya. Untuk X kurang dari 0, maka Fx-nya sama dengan F aksen X. Sama dengan berapa? 0. Sekarang untuk 0, ya. Kemudian untuk X di atas 1, maka Fx sama dengan F besar X. 0 kan? Ya. Jadi Fx-nya bernilai 2x untuk 0 dan 0 untuk. Itu ya. Ya. Ingat, interval terbuka tertutup sama loh ya.
Silakan. Jadi ini kan enak kan? Ini 2x turunannya tuh. X kuadrat turunannya 2x. 0, 1 ya 0. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau sudah, saya lanjutkan macam-macam distribusi ya. Gampang kok, ini tinggal contoh-contoh khusus saja. Ya. Pokoknya kalian bisa menghitung bentuk integral gitu aja. Ya. Syaratnya itu aja. Nanti kalau bisa menghitung integral ya gampang. Jadi kalau integralnya sulit ya sulit gitu ya. Ya. Oke ya. Contoh lagi satu. Ini sudah bisa dihapus ya, Mbak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik. Saya berikan contoh. Misal X berdistribusi Fx dengan Fx-nya ini PDF ya. Pokoknya kalau F kecil X itu PDF loh ya. Jeleng-jeleng jangan sampai bingung. 3E pangkat min 3X. 0 yang lain. Wes ya. Nah. Oke. Dari ini tentukan F besar X-nya berapa. Kemudian hitung peluang X. Dah. Ya. Tadi ada hubungan PDF tadi apa? Hubungan PDF tadi kan adalah D per DX dari CDF ya. Iya, Pak. Atau CDF-nya tadi berapa? Sama dengan integral PDF. Oke. Nah, sudah. Dengan demikian Fx ini integral tuh, Mas. 0 sampai berapa ini? Ayo, awas. 0 sampai berapa? Batas atasnya berapa? Karena itu X lebih besar 0, berarti batas atasnya ya tak terhingga. Ya, kan nggak ngerti kan? Jadi Ft dt kan ya. Sama dengan integral 0 sampai ini. Nah, berarti kan 3E pangkat min 3T dt ya. Nah, ini integralnya apa ini? Integralnya E pangkat ini. Masih ingat? Yuk, ayo. Ya, ini pelajaran kalkulus kan enggak?
Oh iya Mas, sudah dapat kalkulus integral belum? Sudah, Pak. Hmm? Hmm. Apa ya hasil integralnya ini? Yuk. Min? Apa? E pangkat min 3T ya. Batasnya 0 sampai tak terhingga ya. Itu kan? Oh, salah lagi saya. Aduh, fx besar ini kan juga. Ini x. Kalau dihitung sampai terhingga. Jadi saya lupa. Aduh. Nah. Ya, nah berarti ini sama dengan min E pangkat min 3X plus 1 kan. Jadi sama dengan 1 min. Nah, ini bentuk CDF-nya. Ya. Jadi Fx-nya itu ini. Ya, kan? Sudah pertama terjawab. Nah, sudah. Tinggal P setengah-setengah, tinggal masukkan aja. Ya. Tadi kan sudah ada ini. Ini kan langsung aja integral setengah sampai 1 ya. 3 E pangkat min 3 X dE kan. Ya. Ya. Ini berapa ini integralnya ini? Sama dengan min E pangkat 3. Aduh. Min E pangkat min 3X batasnya setengah 1. Jadi sama dengan min E pangkat min 3 kali 1 ya. Plus E pangkat min 3 kali setengah. Ini sama dengan E pangkat min 3/2 dikurangi E pangkat min 3. Ini jawabnya ya. Jadi tolong lihat sendiri di daftar ini apa nilainya berapa. Ya. Coba ada yang bisa bantu saya untuk kalkulatornya ada berapa itu? Kira-kira? Ya, saya ngitung. Tentunya bisa ya. Ya udah, nggak usah dihitung. Ya. Oke ya. Saya ini apa? Ini atau perhitungan atau kalau pakai F besar ini kan pakai PDF. Kalau pakai ini berapa ini? Di peluang setengah kurang dari X kurang dari 1 itu sama dengan F. 1 ya ini. Sama dengan peluang X kurang dari 1 dikurangi peluang X kurang dari setengah kan gitu kan ya. Ini sama dengan F1 dikurangi F setengah. Ya, sudah kan sama kan? Nah, Fx-nya ini. Jadi berapa ini? Jadi berapa kira-kira? Nah, F1 kan dihitung sama dengan, kalau Fe kan ini nih. Berarti kan 1 min E pangkat min 3 dikurangi 1 min E pangkat min 3/2 kan. Ya, dan hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan
1 dikurangi 1 kan berarti sama dengan E pangkat min 3/2 dikurangi E pangkat min 3. Nah, sama. Ya. Tuh. Itu maksudnya. Jadi menggunakan PDF itu langsung integral, kalau menggunakan CDF langsung dimasukkan aja. Terserah kalian mau mana yang mau diambil. Yang penting sudah diberikan ya. Alhamdulillah. Silakan saya berikan pertanyaan saya tunggu kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya langsung melaju terus. Angga, ada pertanyaan enggak? Belum? Oh, belum, Pak. Masih ini, Pak, ngebaca lagi. Belum, Pak. Ya, wis. Baik. Baik, saya lanjutkan. Yang lain? Sekarang kalau sudah, sekarang macam-macam distribusi variabel acak yang kontinu. Judulnya ya. Ini bisa dihapus ya, Mas Angga? Ya, Pak. Oke, ditulis ya. Macam-macam distribusi variabel acak yang kontinu. Ya, macam-macam berarti buat. Kemarin kan distribusi variabel acak diskrit kita sudah membahas Bernoulli, binomial, hipergeometrik, Poisson, negatif binomial sampai geometrik. Sekarang macam-macam distribusi variabel acak yang kontinu itu apa saja? 1, distribusi uniform. Ini dinamakan seragam. Ya, di seragam. Nanti kita tunjukkan satu persatu ya, kalau ada waktunya, gitu ya. Kemudian distribusi gamma. Kemudian distribusi apa lagi ya? Yang sering kalian kenal itu apa lagi? Oke, distribusi eksponensial. Eksponensial. 4, distribusi Chi kuadrat. Distribusi Chi kuadrat. Terus apalagi ya, yang penting aja. Distribusi normal kali ya. Distribusi normal. Student. Oke. Dah. Oh, 7. Ini enggak, kalau nanti ya ada saya bahas semuanya ya. Enggak ya secara umum saja ya. Karena ini silabinya kan banyak yang diminta ya. Jadi ya saya pilih yang penting-penting. Nah, sebenarnya banyak distribusinya ya. Jadi saya hanya memilah-milah nanti sesuai kebutuhan di FDMM di PSD aja. Jadi ada distribusi beta juga ada nanti ya, distribusi double eksponensial, ada distribusi hipo eksponensial, ada distribusi hiper eksponensial,
ada distribusi normal, log normal, ada distribusi logistik, ada lagi distribusi ini Erlang, semacam-macam ya Mbak. Jadi Mas, jadi nggak usah lah. Jadi saya hanya fokus ini. Insya Allah 7 ini kita akan bahas one by one ya. Ya. Baik, kita awali dengan distribusi uniform atau seragam. Ya. Distribusi uniform. Oke, pelan-pelan. Jadi mungkin minggu depan itu, bukan minggu ini, minggu depan ya. Kita baru kuis, jadi nanti termasuk ini. Buka saja ya. Oke. Ini distribusi eksponensial, distribusi gamma, distribusi square ini satu rumpun ya. Nanti biar ada kaitannya. Oh, ternyata saya punya satu buku ya. Dulu ketika masih saya kuliah dulu ada namanya distribusi mixture distribution. Distribusi campuran. Itu waduh ini kompleks ya. Ini kompleks sekali distribusi, tapi nanti dalam aplikasi banyak ya. Terutama di dalam queuing teori antrian begitu. Jadi Anda nanti misalkan membuat sebuah simulasi data-data terkait dengan antrian dan misalkan antrian di bank, di Telkom, semacam-macam itu distribusinya adalah distribusi eksponensial ya. Jadi nanti kalau ada kaitan dengan teori antrian dan lain sebagainya itu distribusi yang sering kali digunakan ada distribusi Poisson dan distribusi eksponensial. Ya. Dalam aplikasi yang lain, mungkin distribusi gamma, chi-square, normal itu nanti Pak. Ya. Nanti insya Allah akan saya tunjukkan. Baik, kita langsung awali dulu pembahasannya dengan distribusi uniform. Ya, distribusi uniform atau seringkali dinamakan distribusi seragam. Ini ya, ini kan. Nah, ini simbolnya uniform alfa beta ini ya. X berdistribusi uniform alfa beta jika PDF-nya adalah fx ini ya, PDF kan kecil tadi ya. Seper beta min alfa. Nah, ya. Koma alfa kurang dari X kurang dari beta. Nah, kembali lagi ini dalam bentuk interval. Ya. Ini aja. Dan 0 yang lain tentunya ya. Jadi kalau mau menulis lengkapnya begini. Ya, mau menulis lengkapnya gitu. Fx sama dengan 0 yang lain. Artinya di luar interval itu nilainya 0. Ya. Itu maksudnya. Itu adalah distribusi seragam ya. Oke. Ya. Contoh, ini teorinya sekarang contoh. Ya. Misalkan X berdistribusi uniform, U itu uniform ya, 4,0 dengan fx-nya sama dengan 1/4 untuk 0 X 4 dan 0 yang lain. Ya. Tentukan peluang 1, 3. Nah, silakan dicoba dulu ya.
Oke. Oke ya, ya. Nah, ini tinggal langsung masuk aja ini. Yang I tinggal masuk saja. Ini kan langsung integral 1 sampai 3. Ya, ini kan. Ini PDF-nya kan ini kan. 1 sampai 3 di sini kan. 1/4 dx. Sudah. Sama dengan 1/4 x. Batasnya 31. Sama dengan 1/4 kali 3 min 1. Sama dengan setengah. Ya. Nah. Ya. Jadi kan ini adalah menggambarkan beta. Ini menggambarkan alfa ya. Nah, rumusnya kan 1 beta min alfa kan, berarti 1/4 min 0 ya. 1/4. Itu namanya seragam. Yes. Nah, sudah. Nah, sekarang untuk X di atas 2 ini berapa? Nah, yang B ini yang menjadi masalah. Ya. Oke. Silakan. Yang B harus diselesaikan ya. Apa? Ya, baik. Ini saya selesaikan dulu. Saya hapus. Ada yang mau diskusi? Silakan. Baik. Jadi ini jadi kalau X lebih besar atau hanya satu aja ini berkaitan dengan CDF nomor B ini. Berarti harus kita kurangi. Berarti kan kalau X-nya kurang dari 0 ini kan berarti kan ini batasnya 0 ya. Jadi kalau kurang dari 0 kan yang lain lah. Berarti ini berarti G dari 0 ini sama gitu. F besar 0 ini 0 ya. Sekarang kalau 0 lebih kecil X 4. Maka Fx-nya berapa? Ya. Sama dong. Ini adalah integral 0 sampai X ya. Apa? 1/4 dt. Jadi sama dengan 1/4 T batasnya 0x sama dengan X/4. Itu ya. X/4. Ya. Kalau X-nya di atas sama dengan 4 ya. Maka Fx-nya berapa ya? F4 ya. Nah, ya, jadi Fx-nya berapa? Fx 0 sampai 4 gitu ya. T/4 dt. Ya. Berapa integralnya ini kira-kira? 1/8 T kuadrat ya. Ya. Sama 1/8 1/8 Oh, salah. Salah. Seperempat dt. Ya. Jadi dari sini bisa dituliskan dari uraian biru itu. Jadi bisa diberikan satu daftar bahwasanya untuk yang lain ya. Itu terus kemudian 1/4 X untuk 0 terus 1.
Ya. Oke. Wes. Nah, kalau sudah tahu, yang penting sudah nemu ini. Sudah nemu bentuk ini. Sehingga peluang X sama dengan 2 ini kan artinya sama dengan 1 min peluang X lebih kecil 2. Sama dengan 1 min ini. Nah, ini berapa? Ini. Nah, ini kan F besar 2 kan? Ya. Itu? Iya, Pak. Ya, berapa ini? Sama dengan 1 min berapa? Nah, 2-nya kan di sini. 2-nya kan ada di sini kan? Ini sama dengan berapa, Mas? 1/4 kali 2 kan? Sama dengan Iya. Oke. Jadi peluang X di atas 2 juga sama dengan ya. Itu caranya ya. Di kalau melihat tabelnya sudah langsung. Nah, silakan kalau mau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Sambil kita selesaikan aja ya. Itu distribusi uniform. Seragam. Oke, silakan ada pertanyaan? Mbak Mas atau Mbak ini? Mas Fadila, Willis, Tria Yuda. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Ada? Pak. Belum juga. Oke. Kalau ada tanya ya, apa supaya paham gitu ya. Jadi saya bingung nanti kalau kalian tidak tanya ini ngerti apa enggak. Ya, semoga ngerti ya. Oke, saya tanya dulu. Saya tanya kalkulusnya kemarin, Pak ya, ini sedikit saya karena ini harus syaratnya kalkulus ya. Saya pengen ada ini Pak, saya tanya Mas Ricardo. Mas Ricardo, kamu kemarin kuliah kalkulusnya sampai apa ya? Ricardo? Sampai apa, Mas? Mas Ricardo? Baik, tidak memberikan respon. Mbak Kiki? Ya, Ricardo. Kalau nggak salah sampai integral lipat sampai geometri juga, Pak. Maksudnya? Sampai Integrali aplikasi integral lipat juga, Pak. Kalau oke. Integral double itu ya? Iya, Pak. Baik. Ya. Sudah diajari transformasi variabel? Agak lupa, Pak, itu yang mana. Oke, agak lupa nggak apa. Yang penting integral lipat ya. Baik. Terus apakah juga sudah disinggung terkait dengan fungsi gamma? Belum.
Nggak tahu, Lupa ya. nggak tahu, lupa Pak. Oke. Ya, memang. Jadi kadang-kadang saya menanyakan ini apa sih? Karena nanti khawatir saya itu kalkulusnya itu tidak sampai di fungsi gamma. Itu nanti saya akhirnya mengajari fungsi gamma kan. Kalau sudah diajari fungsi gamma kan tinggal plek makai gitu aja. Ya anggap aja ya nanti kalau memang belum ya kita cari aja nggak apa ya. Kan kita ya sambil apa di jalan. Baik, saya langsung aja yang berikutnya yaitu distribusi gamma ya. Ya, udah ini saya hapus. Sekarang distribusi gamma. Yang kedua kan distribusi gamma. Disimbolkan gamma beta alfa. Ya. Oke. Definisi fungsi gamma adalah gamma alfa sama dengan ini integral 0 sampai ini x pangkat alfa min 1 ya. I pangkat x per sorry. Gamma alfa ya. Ya. Ini fungsi gamma ya. Jadi misalkan contoh gamma 0 ini sama dengan integral. Ini sedikit saya belok sedikit ya. Karena ini mau nggak mau nanti saya pakai gitu. Gamma 0 ini sama dengan integral 0 sampai ini x pangkat gamma 1 aja lah. Ini 1 min 1 ya. Ya. E pangkat min x dx kan sama dengan integral 0 sampai hingga E pangkat min x dx. Nah, integralnya itu apa ini? Min E pangkat min x batasnya 0 ini. 1 min E pangkat min tak hingga sama dengan 1. Jadi gamma 1 sama dengan 1. Kan gitu kan ya? Ya, jadi gamma 2 berapa? Ya, tinggal aja integral 0 sampai ini x pangkat 2 min 1 ya. E pangkat min x dx kan sama dengan gamma 0 ini x. Ini kan. Nah, ini kan pakai apa ya? UDV ya integralnya itu. UDV kan ini. Ya. Integral UDV itu loh. UV min integral VDU ya. Ya, berarti ini kan sama dengan min x e pangkat min x min integral e pangkat min x dx kan ya. Sama dengan min x e pangkat min x ini plus ya ini sama dengan min tak terhingga e pangkat min tak terhingga plus e pangkat min tak terhingga dikurangi 0 e pangkat min 0 min e pangkat min 0 ya. Oke, sama dengan zero ya. Bener tak itu? Waduh, salah. Yuk, kok salah? Satu ya. Satu. Nah, demikian pula seterusnya dari gamma 1 atau sama dengan 1, gamma 2 juga sama dengan ini. Dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, dari definisi ini, sehingga gamma alfa sama dengan alfa minus 1 faktorial. Ya, itu ke alfanya anggota bilangan.
bulat terus ya. Kan gamma 1 ya, 0 faktorial kan 1 contoh ya ini ya. Kalau alfanya 1 maka gamma alfa kan sama dengan 1 minus 1 faktorial kan. 0 faktorial sama dengan 1. Ini cocok kan? Cocok. Ya. Terus kalau di sini alfanya 2. Ini kan gamma 2 sama dengan 2 minus 1 faktorial 1 sama dengan 1 juga cocok. Cocok juga ya. Ya itu rumusnya. Gamma alfa sama dengan alfa min 1 faktor. Ya. Itu saya sedikit mengulang kalkulus sebentar supaya saya sebelum masuk ke distribusi gamma. Ini kalau gamma 3 berarti gamma 3 ya 3 min 1 2 faktorial ya 2. Gamma 4 tinggal ngitung aja. Sama dengan 6. Gamma 7 dan seterusnya lah. Pokoknya kita sudah mengenal istilah faktorial yang kemarin sudah kita bahas di dalam teori kombi. Itu selalu ada. Jadi kalau ngajar seperti ini enggak menguasai konsep itu, waduh berat ya. Setiap kita bisa ngajar ini. Memang bidang saya di probability ya inilah. Jadi kalau sudah masuk di dalam aplikasi ya nanti selalu ada. Ya. Silakan ada pertanyaan. Ini yang hitam itu adalah jadi gamma alfa diingatkan sama dengan alfa min 1 faktorial. Alfanya anggota bilangan bulat positif. Anggota bilangan bulat positif itu 0 tidak masuk ya. Anggota bilangan bulat positif itu adalah mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Ya. Oke. Oke, bisa dihapus? Bisa, Pak. Baik. Nah, sekarang setelah ini memahami, baru saya masuk pada distribusi gamma. Apa itu? Ya, di gamma sudah ada ya, kita hapus saja distribusi gamma ya. X variabel gam, ini gam itu ada gamma. Jika PDF-nya adalah, nah ini PDF-nya fx gitu, sama dengan seper gamma alfa beta pangkat alfa x pangkat alfa min 1 y pangkat x bar. Ini ya, ini PDF ini. Ini PDF-nya ya. Dan nanti silakan di rumah ditunjukkan apakah ini ya nanti LR-nya tunjukkan apakah gam merupakan suatu PDF. Nah, ini artinya apa? Dan nanti integral berapa ini? Ini kan X 0 sampai tak hingga itu ya. Fx dx ini selalu 1 dengan Fx-nya itu adalah ini. Tunjukkan bahwa itu nanti integralnya 1 ya. Kalau 1 berarti sudah memang distribusi gamma. Nah, karena apa? Karena all distribution always one value. Nilainya selalu 1. Ya, jadi positif dan nilainya 1. Integralnya bagaimanapun adalah 1. Silakan nanti dicoba sendiri ya. Integral ini 1. Barangkali nanti kuis maupun UAS ini saya keluarkan kan Anda sudah coba membuktikan. Jadi, integralnya itu selalu 1. Ya. Baik. Saya lanjut, saya berikan contoh. Ya, jadi
ini lengkapnya. Kalau mau lengkap ya gini. X positif, alfa positif, beta positif. Jadi semua dianggap positif supaya enggak. Ya. Silakan dibuktikan sendiri. Oke, bisa saya berikan contoh satu lagi. Sebentar, Pak. Saya tinggal dikit, Pak. Oke, tulis saja. Aduh. Iya. Ayo enggak? Ngeluh enggak? Ya. Nah, lalu ini saya pelan-pelan saja loh nih. Ngajar enggak pelayan-pelayan ya. Gampang ini. Kalau apalagi kamu sudah diajari kalkulus integral rangkap ya sepel ini integral ini transformasi ketemu selalu satu nantinya ya. Akan coba. Baik. Sekarang saya berikan contoh ya, contoh. Contoh misalkan misal variabel acak X berdistribusi gam. Gam itu artinya gamma ya, bukan gerakan acak merdeka loh ya. Ini dua. Ya. Tentukan peluang X di atas 4 di sini. Berapa ya? Gampang. Ini kan selalu diartikan peluang continue. Continue kan sama saja ya. Berarti kalau X-nya itu gam 32, ini kan berarti PDF-nya itu menjadi 1/3/2 gamma 2 gitu ya. X pangkat alfa min 1 berarti 2 min 1 E pangkat min X per betanya 3. Ya, gitu ya. Jadi ini kan artinya begitu. Gamma 2 tadi kan 1 nih. Ini kan berarti ini sama dengan 1/9 X. Nah, E pangkat min X per. Mana loh, Mbak? Sehingga peluang X di atas 4 ya sama dengan integral 4 sampai ini kan, karena ini batasnya kan ini kan. Nah, berarti 1/9 X E pangkat min X per 3 dx. Nah, sudah. Ini kan integral biasa nih ya. Tadi diselesaikan biasa. Ya biasa. Jadi ini sama dengan kalau diselesaikan di sini kan ya saya keluarkan 1/4 1/9 integral 4 sampai tak terhingga ya. Ini X D pangkat E min X per 3. Ini 4. Ya, nah ini kan bentuk jadi 1/3 integral 4 ini UDV kan, bentuk umumnya ya. Ya. Nah, sama dengan UV kan begitu kan. Jadi ini kan nanti menjadi UV min integral V DU kan, bentuk umumnya kan. Sehingga di sini 1/9 1/3 ini berarti X kali E pangkat min. Min ya. Min gini aja lah. Aduh. Seperti tadi loh ya. Jadi ini min 1/3. Ini X E pangkat min X per 3. Min
integral VDU. Nah, berarti integral sama dengan min sepertiga X dipangkat min X sepertiga plus sepertiga E pangkat min X sepertiga. Batasnya adalah 4 tak teringga. Nah, ini dihitung sendiri ini berapa. Jelas ini 0 kan? Ini sama dengan sin sepertiga. Tak teringga pangkat ini kan 0. Ini tak hingga ya berapa pakai limitnya itu ya. Kok 0. Dikurangi 4 E pangkat min 4 per 3 plus sepertiga E pangkat min 4 per. Nah, setelah diselesaikan, ya, ini pewanjang penyelesaiannya saya coba. Hasil akhirnya adalah 0, nanti dicek sendiri kalkulator ya. 6151. Ya, hasilnya. Ya. Ya, nanti dari distribusi gamma ini akan mudah dikaitkan dengan distribusi yang lain, termasuk distribusi eksponensial, distribusi chi-square, dan macam-macam lah. Ya. Makanya ini didahulukan dulu distribusi binomial. Ini khusus biasanya digunakan di dalam teori produksi lampu ya. Jadi di perusahaan-perusahaan lampu listrik itu banyak sekali menggunakan teori atau dasar konsep dari distribusi gamma. Ya. Distribusi gamma dan sebagainya itu banyak sekali kegunaan. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, nanti mungkin untuk ini saya cukupkan ya. Jadi saya mau ada nguji skripsi ya. Setelah ini maksudnya ya. Ya Mas Angga. Sudah absen semua ya di absen ya. Setelah ini nanti saya mau ada nguji skripsi ya di fakultas. Ya bimbingan saya sendiri ya. Kemarin saya dari Banyuwangi di WA kalau nanti jam 1 nguji skripsi. Ya nanti kita lanjutkan insya Allah pada pembahasan besok. Tapi nggak apa-apa. Tolong nanti itu dibuktikan dulu ya. Nanti akan ada gunanya itu. Yang tadi distribusi selidiki apakah dia distribusi merupakan PDF. Kan integral tadi itu harus sama dengan 1. Silakan dicoba. Karena kamu sudah dapat kalkulus lipat-lipat sampai bingung kabeh ya. Jadi kan kalkulusnya lipat-lipat double macam-macam sehingga sampai bingung ya. Nanti insya Allah akan saya baik. Oke, sampai di 12.19 ada pertanyaan please. Waktu tinggal 1 menit. Enggak ada, Pak. Oke. Terima kasih ya Mbak Anna Ura Pasduk. Ya. Terima kasih atas atensinya semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Izin live ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya toh. Happy birthday, Fikri. Sun. Apa